Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya harapkan saudara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, diberkati oleh Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa, selama kurang lebih 2 minggu kita tidak bertemu dalam aktivitas kegiatan rohani kita, dalam ibadah-ibadah. Tapi pagi hari ini kita berjumpa kembali. Saya menyapa saudara lewat media yang saya gunakan saat ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak saudara untuk berdoa. Saudara menyiapkan Alkitab saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh indah. Dan kami dalam keadaan sehat, kuat, kami dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan renungan singkat firman-Mu. Biar Engkau memberikan iluminasi kepada hamba-Mu, sehingga ada penerangan, ada bimbingan dari Roh Kudus untuk firman-Mu. Kami dapat mengerti hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan dalam track-nya Tuhan, dan kami akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saudara mempersiapkan Alkitab saudara, dan saya ajak membaca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencurupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perlindungan yang luar biasa, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan pada saat ini, ternyata bukan pertama kali kita disuruh tinggal di rumah. Memang sangat menyedihkan sekali kalau kita tinggal di rumah. Kalau kita sudah terbiasa beraktivitas di rumah, semua rutinitas kita ada di luar rumah selama 8 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan kemudian kita disuruh tinggal di rumah, kita mungkin hanya bisa melakukan aktivitas kita di rumah 2-3 jam. Sesudah itu sudah selesai, dan ada banyak waktu yang lowong, ada banyak waktu yang luang. Itu yang membuat kita bosan, itu yang membuat kita bete di rumah. Dan saudara dikasih Tuhan, tapi firman Tuhan saat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa orang Israel pun mengalami hal yang sama. Sebelum mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, karena itu memang yang diperintahkan Tuhan, mereka harus berhadapan dengan namanya 10 tulah. Dan tulah yang terakhir itu adalah tulah yang mematikan, tulah kematian. Karena kenapa? Ada malaikat pencabut nyawa yang siap berkeliling di seluruh negeri Mesir, dan dia akan menghampiri setiap rumah yang ada anak sulungnya, dan dia akan membunuh, mematikan anak sulung itu, sehingga negeri Mesir kedengaran sangat sungguh mengerikan, karena ada teriakan, ada jeritan, ada tangisan yang terdengar di seluruh negeri Mesir. Memang kejadian ini itu lebih berat dibanding kejadian atau kondisi situasi saat ini yang kita hadapi, COVID-19. Hari ini wabah virus ini sudah merambah kemana-mana, menyerang, menular kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang yang sakit dan mereka meninggal. Itu dimulai dari kota
kecil yang ada di Cina yang namanya kota Wuhan. Kemudian kota itu juga menjangkiti, menulari ke kota-kota yang lain, sehingga dia juga menyebar ke negara-negara lain dari Eropa, Asia, Amerika sampai kepada Australia, dan kita di Indonesia pun sampai di pelosok negeri sudah ada yang terjangkit virus corona seperti ini. Saudara dikasih Tuhan, sehingga kewalahan negara-negara pemerintah saat ini karena mereka kurang siap menghadapi virus ini karena begitu cepat dia menular dan menyerang orang demi orang, sehingga ada banyak peralatan medis yang tidak menunjang, yang tidak memadai. Begitupun para obat-obatan, juga alat pertahanan bagi para medis, perawat, dokter. Mereka harus pakai masker, harus pakai jaket, harus pakai ini dan pakai itu untuk membentengi hidup mereka supaya mereka tidak terjangkit oleh virus yang mematikan ini. Saudara, kalau kita bandingkan wabah yang ada di Mesir dengan situasi yang saat ini kita rasakan, memang wabah di Mesir itu sungguh sangat berat karena membunuh banyak anak sulung. Hampir 100% anak-anak sulung di negeri Mesir itu mati dan tidak ada yang tersisa. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Keluaran pasal 12 ini 10 wabah yang diperintahkan Tuhan untuk dilaksanakan, dan wabah yang terakhir itu adalah wabah yang mematikan. Untuk itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada tua-tua dan seluruh bangsa Israel supaya mereka menyiapkan diri. Mereka mengambil kambing domba dan kemudian mereka menyembelih kambing domba itu, menuangkan darahnya, menampung darahnya itu. Kemudian mereka mengambil seikat pasu dan mereka mencelupkan pasu itu, hisop itu ke dalam sebuah pasu, dan kemudian dioleskan di ambang pintu, di kedua tiang pintu mereka, sehingga mereka terhindar dari wabah penyakit yang mematikan di Mesir. Saudara dikasih Tuhan, kemudian ada perintah supaya jangan keluar rumah, harus berada di rumah sepanjang malam, dari malam sampai pagi. Tidak ada seorang pun yang keluar melewati pintu rumah mereka. Kalau ada berani yang coba-coba melawan akan perintah Tuhan, maka dia akan mendapatkan resiko, yaitu kematian. Kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat penting, sehingga wabah menyebar begitu cepat di mana-mana, sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia juga, saudara. Sehingga ada perintah untuk supaya kita tinggal di rumah, kita melakukan aktivitas di rumah, kegiatan kita sehari-hari, bahkan juga kegiatan rohani kita lakukan di rumah dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pemerintah membuat satu aturan, pemerintah membuat perundang-undangan untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan, baik pertemuan rohani, ibadah, ataupun pertemuan-pertemuan yang lain seperti syukuran atau ibadah KKR, atau konser, atau perkumpulan olahraga, gym dan lain-lain. Tidak bisa dilakukan karena disarankan supaya semua mengambil aktivitas mereka di rumah masing-masing. Kalau melawan perintah ini, maka akan dijerat dengan hukum, akan diancam oleh hukum pidana, yaitu penjara 1 tahun. Tujuannya adalah supaya untuk bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga bisa diantisipasi waktu yang akan terjadi panjang menjadi pendek, dan kemudian kita bisa melakukan aktivitas kita terbebas dari ancaman virus ini. Saudara, kalau pemerintah melakukan ini, kita harus ingat di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 4 bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, dan pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi kalau kita melawan aturan pemerintah, berarti kita melawan
aturan Tuhan. Jadi untuk itu saudara dikasih Tuhan, mengapa nas ini menekankan kepada kita harus tinggal di rumah? Kenapa? Tentu ada maksud dan tujuannya. Menurut hemat saya yang pertama, karena supaya kita tidak terserang oleh virus yang mematikan ini. Supaya kita juga mentaati firman Tuhan dan kita mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 3, di situ dikatakan, orang bijak ketika melihat malapetaka maka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang bodoh berjalan terus. Orang yang tidak berpengalaman dia berjalan terus, lalu dia kena celaka. Nah, kita tidak mau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita perlu hikmat dan kita juga butuh iman. Jadi harus ada keseimbangan antara iman dan hikmat. Kita cuma punya iman tapi tidak punya pengetahuan, itu adalah buta. Tetapi kalau kita punya pengetahuan tetapi kita juga tidak menyertakan iman, maka akan tersesat kehidupan kita. Jadi kita harus juga berpikir secara rasional bahwa kita harus mengedepankan firman Tuhan dan juga kita harus mengikuti aturan-aturan yang pemerintah lakukan. Dan kedua, kenapa kita harus tinggal di rumah untuk saat-saat ini? Supaya ada mesbah di dalam keluarga kita. Mungkin saat-saat yang lalu kita jarang sekali bersekutu di dalam keluarga, baik orang tua, anak, suami, istri. Tetapi ini adalah momentum yang sangat indah, yang perlu kita renungkan bahwa di saat-saat ini pun kita bisa membangun iman di dalam keluarga. Yaitu kita bisa berdoa bersama, kita bisa sharing firman Tuhan, dan disinilah muncul, bisa timbul iman di dalam keluarga, baik suami, istri, anak-anak, dan atau orang tua dan anak-anak. Dan kemudian orang tua, keluarga di dalam keluarga akan menjadi keluarga yang kuat, yang hebat. Ketika menghadapi persoalan dan masalah, akan bisa menang dan bisa melewati setiap masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, kalau kita tinggal di rumah, saudara yang kasih Tuhan, ada kebersamaan. Pasti ada kekompakan, ada kesehatian, ada satu tujuan, satu visi ke depan. Bekerja bersama-sama, gotong royong. Ada kebersamaan, dan kemudian mungkin kalau makan dulu sendiri-sendiri, tapi sekarang makan bersama-sama. Bisa rekreasi, bermain bersama-sama untuk menghabiskan waktu yang ada di rumah. Sehingga saudara bisa muncul yang namanya kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera di dalam rumah. Saudara dikasih Tuhan, menurut Alkitab, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Juga menurut beberapa informasi saran dari dokter, seperti katanya dokter Ridwan, bahwa kalau ada kebahagiaan di dalam hati, maka penyakit tidak berani mendekat dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita sering kita punya kebahagiaan, kita ada sukacita dalam kehidupan kita, maka kita pasti dijamin bisa hidup sehat. Maka itulah manfaatnya. Kita bisa tinggal di rumah, kita tertular dari virus. Dan saat ini pemerintah mencanangkan social distancing, supaya kita menjaga jarak, kita tidak berkumpul di tengah-tengah orang banyak. Karena kita tidak tahu siapa di antara teman-teman kita yang sudah terjangkit dan siapa yang belum, siapa yang kebal, siapa yang steril, dan siapa yang tidak. Sehingga perlulah yang namanya social distancing, yaitu kita harus jaga jarak, menghindari dari kerumunan massa. Dan ini saudara, kita bisa mendapatkan manfaatnya di dalam keluarga. Kalau kita ada di rumah, kita bisa melakukan mesbah keluarga. Dan kemudian kita bisa mendapat kebahagiaan karena kita ada kebersamaan di dalam keluarga. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus kuat, kita harus jaga kesehatan kita supaya fit, rohani kita mantap. Karena setelah badai ini berlalu, ada sesuatu yang menanti kita yang akan kita kerjakan di depan sana.
Karena ada sesuatu perkara-perkara yang besar dan ajaib yang kita akan lakukan bersama-sama dengan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kondisi berat seperti ini, saudara dikasih Tuhan, kita berhadapan dengan COVID-19, tapi kita punya harapan karena kita ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita ada jalan keluar. Di dalam Yesus kita ada pemulihan. Di dalam Yesus kita aman, nyaman, tentram. Kita dilindungi, bahkan seluruh anggota keluarga kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan karena Tuhan beserta dengan kita. Kenapa kita punya pengharapan yang besar seperti itu di dalam Tuhan? Karena Yesus lebih besar dari COVID-19. Yesus lebih besar dari segala masalah kita. Yesus lebih besar dari persoalan kita. Bahkan Yesus lebih besar dari semua pergumulan kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi wabah yang saat ini ada di hadapan kita. Karena kenapa? Kita ada di dalam tangan Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, maha dahsyat. Dan pasti hidup kita terjamin di dalam Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ingat, kalau kita di luar Tuhan, hidup kita tidak ada jaminan. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan melepaskan diri dari tangan Tuhan. Tetapi datang mendekat, berjumpa dengan Tuhan, pegang tangan Tuhan, sehingga ada jaminan di dalam hidup saudara. Jadi saudara tetap di rumah, tetap tenang, tetap semangat, fokus kepada Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian hidup saudara, tanggung jawab saudara, kegiatan aktivitas saudara, dan membiarkan Tuhan yang maha kuasa kerjakan pekerjaannya sesuai dengan kekuatan dan kemahakuasaannya bagi kita. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat memulihkan kita, memberikan kekuatan, memberikan pandangan yang baik ke depan, sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Dan biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sudah menguatkan kita, memulihkan kita, bahkan memberkati kita. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.